Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bisa bertemu kembali ya dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai tokoh penyebar agama Islam di Sumatera ya, diantaranya adalah Sultan Malik As-Saleh ya. Sultan Malik As-Saleh ini adalah seorang sultan yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Merah Selu. Ya, setelah masuk Islam, beliau dinamakan atau bernama Sultan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh. Ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah membahas mengenai Sultan Malik At-Tahir, di mana pada saat Sultan Malik At-Tahir ini datanglah seorang pengembara ya yang berasal dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah yang mengabarkan ya mengenai kegigihan dan semangat beliau atau semangat Sultan Malik As-Saleh ini dalam Malik At-Tahir Malik At-Tahir ini dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Sumatera, khususnya di Samudra Pasai. Selanjutnya, kemarin juga Ibu Guru sudah menerangkan mengenai Sultan Alauddin Riyad Shah ya. Nah, beliau ini bukan dari Sultan atau Kesultanan Samudra Pasai, tetapi beliau dari Kesultanan Aceh Darussalam ya. Jadi di Sumatera itu ada dua kerajaan Islam ya yang berdiri pada awal mula Islam itu berkembang di Indonesia. Itu yang pertama tadi yang Ibu Guru sudah singgung mengenai Kerajaan Islam Samudra Pasai. Nah, yang ini mengenai Kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sultan Alauddin Riyad Shah ini adalah sultan yang ketiga dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Pada pemerintahan beliau ini, ya, untuk penyebaran agama Islamnya sudah masuk ke pedalaman Sumatera dan Minangkabau. Iya. Selanjutnya kemarin Ibu Guru sudah menerangkan juga mengenai Sultan Iskandar Muda, ya, di mana pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Islam Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya, rakyatnya makmur, ya, dan negerinya aman. Sultan Iskandar Muda ini juga mendirikan sebuah bangunan ya, ingat tuh, dia ada di kuisis nih. Bangunan tersebut adalah sebuah masjid yang sampai saat ini masih berdiri, yaitu Masjid Baitur Rahman. Coba kita lihat. Ini Masjid Baitur Rahman di zaman dahulu kala ya, pada masa kesultanan dahulu. Nah, kalau yang ini ya, pada masa sekarang ini ya. Jadi pada saat kita ke sana nanti bentuk masjidnya masih seperti semula sebenarnya ya. Cuma untuk beberapa yang direnovasi adalah beberapa tempat yang memang sebelumnya sudah dimakan usia ataupun pada saat tsunami waktu itu ada di sisi kanan atau kirinya ada beberapa yang retak. Nah, untuk itu diperbaharui atau direnovasi. Dan masih berdiri kokoh sampai sekarang ya. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah kemarin Ibu Guru sudah singgung mengenai tokoh yang menyebarkan agama Islam di Sumatera juga, yaitu di Sumatera Barat, ya, yaitu Syekh Burhanuddin. Tuh ada di kuisis ya. Syekh Burhanuddin ini berasalnya dari Aceh, karena beliau pernah tinggal di Aceh. Nah, pada saat itulah ya beliau menyebarkan agama Islam juga di Sumatera Barat, ya, atau Minangkabau pada saat itu ya, yang pertama kali di Minangkabau dulu, baru di sekitar Sumatera Barat seluruhnya. Nah, itu kemarin ya. Nah, hari ini Ibu Guru akan membahas mengenai tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Tokoh di Kalimantan itu ada dua nih ya. Yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang kedua Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kenapa belakangnya Al-Banjari? Al-Banjari itu Banjar ya. Jadi wilayah Banjar atau di Kalimantan Selatan itu ada namanya wilayah Banjar ya. Nah, disitulah dinamakan atau namanya diikut sertakan nama Banjar tersebut di belakang nama syekh-syekh tersebut ya. Karena
Al-Banjari ini menandakan bahwa syekh tersebut atau orang tersebut adalah berasal dari Banjar, gitu ya. Ada juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu berarti dari Banten, ya. Pada masa itu, ya, orang-orang menamakan dirinya sesuai dengan di mana dia berasal, dari mana dia berasal, ya. Coba kita lihat di Kalimantan. Tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Agama Islam mulai masuk ke Kalimantan pada abad atau awal abad 16 Masehi, ya. Tuh, coba diingat-ingat. Pada awal 16 Masehi, abad ke-16 Masehi. Namun, Islam mulai berkembang di sini atau di Kalimantan setelah para pejuang Islam dari Kesultanan Demak datang ke Banjarmasin untuk membantu Pangeran Samudra memadamkan perselisihan di Dahak. Ya, pada saat itu ada konflik intern antar kerajaan begitu ya, dan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Samudra di Banjarmasin atau dari Kalimantan pada saat itu, yang dibantu oleh orang-orang atau para pejuang Islam dari Demak. Nah, setelah kemenangan tersebut, akhirnya Pangeran Samudra masuk Islam dan diangkatlah sebagai sultan pertama di Kesultanan Banjar. Tuh, belakangnya nih Kesultanan Banjar ini adalah wilayah ya, wilayah Banjar ya. Yang tadi ada namanya Syekh Arsyad Al-Banjari ya. Namun agama Islam tersebut luas atau tersebar luas di Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, setelah dua orang ulama, ya, ada kesalahan tulisan, dua orang ulama terkemuka berdakwah di Kalimantan Selatan. Ulama tersebut adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Coba kita lihat. Siapakah beliau ya? Yang pertama adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Beliau adalah pelopor pengajar hukum Islam di Kalimantan Selatan. Beliau membuka pengajian dalam pagar, nama pengajiannya dalam pagar ya, yang kemudian berkembang, akhirnya menjadi kampung Islam. Nah, disitulah banyak orang-orang Kalimantan Selatan belajar mengenai agama Islam di kampung Islam ini. Beliau juga menulis kitab yang dinamakan Sabilal Muhtadim. Nih, ingetin nih. Sabilal Muhtadim ini penulisnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Apa sih kitab Sabilal Muhtadim itu? Nah, kitab Sabilal Muhtadim itu adalah kitab hukum fikih, ya, dan dijadikan pula kitab pegangan pada saat itu di Kalimantan Selatan. Nah, bahkan dipakai juga sebagai dasar pegangan di hukum kerajaan Brunei Darussalam. Tuh ya, Masya Allah, subhanallah ya. Kitab Sabilal Muhtadim ini sebagai hukum negara dari Brunei Darussalam, ya, tetangga kita. Kenapa Indonesia tidak memakai kitab ini, Bu? Kenapa Indonesia dasar hukumnya tidak memakai kitab ini? Karena Indonesia dasar hukumnya adalah Pancasila, ya, bukan bukan khilafah atau bukan dari Islam saja. Karena di Indonesia ini banyak adanya agama-agama lain, begitu. Apalagi sebelum datangnya agama Islam itu banyak orang Indonesia yang masih memeluk agama nenek moyang mereka, yaitu agama Hindu dan Buddha. Dan sampai saat ini pun sama seperti itu. Maka dari itu di Indonesia ya tidak memakai hukum Islam karena Indonesia ini beragam penduduknya ya. Walaupun mayoritasnya adalah Islam, tapi dasar negara kita adalah Pancasila. Lanjut ke yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kalau tadi Syekh Muhammad Arsyad ya, pengarang kitab Sabilal Muhtadim. Kalau Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, beliau berdakwah dan menjabarkan agama Islam di pedalaman Kalimantan Selatan. Tuh, di pedalamannya. Di Kalimantan itu kan masih berupa hutan pada saat itu. Sama seperti saat ini juga ada hutan terbesar adalah di Kalimantan ya. Nah, pada saat itu beliau berdakwah dari hutan ke hutan, ya, berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, di pelosok-pelosok di Kalimantan Selatan.
dakwah beliau mengingatkan bahwa kaum muslimin harus berjuang mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cara melakukan amal soleh dan menghindari kejahatan. Ya, ini adalah ajaran ya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Itulah dua tokoh penyebar agama Islam di Kalimantan. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk ke penyebar agama Islam di wilayah Sulawesi untuk minggu depan. Ya, baik itu dulu yang dapat Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang Ibu Guru ajarkan barusan, ya, apa yang Ibu Guru share barusan, ya, Ibu Guru bagi barusan. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan dapat terus menggali, ya, apa saja sih yang kalian belum tahu nih. Nah, boleh tuh kalian cari searching ya di Google. Alhamdulillah kita sudah memiliki kuota kan dari pemerintah. Nah, jangan disia-siakan untuk bermain game misalnya, jangan ya. Tapi kita cari, kita kembangkan lagi nih pengetahuan kita yang tadinya belum tahu sesuatu nih jadi tahu sesuatu. Tapi sesuatunya itu harus positif yang dapat menambah pengetahuan kita dalam pengetahuan khususnya nih ya yang di sekolah dan umumnya untuk keagamaan ya agar kita dapat menjalankan kehidupan sehari-hari kita dengan baik dan lebih baik lagi. Nah, itu tadi ya anak-anak, mudah-mudahan kalian semua nanti sudah membaca ya untuk tokoh penyebaran agama Islam di Sulawesi. Nanti Ibu Guru harapkan untuk minggu depan kalian semua bisa mengisi kuisis lagi ya mengenai penyebaran agama Islam di Kalimantan ya, di Kalimantan, maaf bukan di Sulawesi. Di Sulawesi untuk minggu depan. Nah, minggu depan kita akan kuisis untuk tokoh penyebaran agama Islam di Kalimantan ya. Ingat ya, ada 2 orang. Yang pertama adalah Syekh siapa tadi? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua adalah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Ya, itu dulu yang dapat Ibu Guru sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.